Naomi adik-adik kita? Kayaknya baik-baik semua nih Kak. Wah, masih tetap semangat. Iya dong. Suasananya masih tahun baru Iya. nih. Ah, ada baju barunya. Ada makanan enak kali ya Kak. Ih, enak kan Naomi? Iya. Coba kita tanya dulu sehat-sehat nggak mereka? Ya, kita tanya ya. Yuk. Halo adik-adik, apa kabar semua? Luar biasa, fantastis, amin. Wah, hebat ya, sehat-sehat berarti kan Naomi? Iya dong. Kakak juga sehat ya Kak? Oh, Karo tuh mah sehat Iya selalu. Kan Naomi sehat nggak? Sehat dong, puji Tuhan. Lihat dong, nggak ada Yang main musik, abang main musik loh. Sehat siapa juga ya? nggak mereka ya? Coba kita tanya yang mana abang? Abang yang mana? Kiri apa kanan Kak? Sebelah saya dulu deh. yang sini. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Kita tanya Kak. Halo Bang Anton. Aduh. Apa kabar Bang? Sehat. Oke, Masih puji suasana Tuhan. tahun baru pasti sehat-sehat. Makanannya enak-enak masih. Iya. Satu lagi Kak Nomi abang kita. Halo Bang Eva. Abang Epa. Selamat apa nih? Selamat. Masih suasana tahun baru ya Kak? Ya Bang ya. Mantap. Ya Kak Nomi. Oke, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita ya Kak ya. Iya. Nah, tapi sebelumnya kita mau gerak-gerak dulu nih Kak. Gerak-gerak dulu ya, Mau Bang. pemanasan Biar dulu. sehat lagi dong. Yuk. Karena udah untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Rotua? Biarpun gunung-gunung beranjak. Ini ada gerakannya dong Kak. Pasti dong ada gerakannya. Yuk kita Ayo, mulai Bang. Bang. Jangan lupa senyum ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lebih semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak lagi dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Beranjak, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Waduh, Capek. kebanyakan makan ya, jadi capek nih. Tapi nggak boleh bilang capek Kak, karena kan kita puji nama Tuhan. Iya bener ya. Kita harus Iya. tetap semangat. Tetap semangat. Nah, adik-adik kita memulai ibadah kita ya Kak ya. Tapi masih bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu apa Kak Rodwa sekarang? Datanglah Iya. kebaiknya. Oh iya. Lipat tangannya ya Kak Nomi. Iya Kak. Datanglah kebaiknya dengan hati bersungguh ke dalam perhatian.
adik-adik, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Kau sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Walaupun masih secara online ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami masih diberikan kesehatan ya Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik ya Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah adik-adik boleh duduk. Udah capek kan tadi kan gerak-gerak. Oke. Kita lagu apa lagi ya? Satukanlah hati kami. Iya. Wah, satukan kita hati harus kami. bersatu ya, walaupun nggak Iya. boleh, sebenarnya nggak boleh dekat-dekatan ya Kak, tapi hati kita tetap Bersatu nyatu. untuk memuji Tuhan. Iya. Ayo bang. Tepuk tangan ya adik-adik di rumah ya. Senyum terus. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bernyanyi dalam satu kasih, bernyanyi dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, Kak Rotula, sekarang kita mau Hukum Taurat. Untuk minggu ini dari hukum Taurat ketiga dan Keempat. Nanti kakak Naomi yang ketiga, kakak Rotula yang Iya. keempat ya. Adik-adik di rumah juga ikutin ya. 1, 2, 3. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, kita sudah hukum Taurat Kak ya. Yuk. Nggak hanya dihafal tapi harus dilakuin ya Kak ya. Iya, panjang ya Kak. Bagi yang Iya. keempat harus ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Iya. Berarti harus rajin beribadah ya Kak ya. beribadah, rajin ke sekolah minggu. Iya. Walaupun masih pandemi, sekolah minggunya masih online ya Kak, Iya. tapi harus rajin juga ya kan. Semoga kita doakan biar bisa kita Bertemu ya, semoga di tahun 2022 ini Iya. vaksinnya bisa semuanya. Semuanya. Jadi nanti bisa kekumpul lagi. Iya. Nah, kita mau nyanyi lagu lagi nih Kak. Tapi Kak, lagu apa ini, Kak? Pada sukacita nggak ya? Wah, pasti dong. Sukacita semua. Coba kita lihat muka-mukanya Kak. Wah, masih tetap semangat Kak. Iya dong. Masih semangat adik-adik semuanya. Kalau begitu kita mau nyanyi lagu yang ada kata-kata sukacitanya. Lagu apa tuh Kak? Adalah sukacita. Oke, ayo Bang. Ya Bang. Jangan lupa senyum ya, kan sukacita harus senyum. Tepuk tangan. Ada sukacita di hatiku, di hatiku ada sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, amat bersyukur.
baca Alkitab, Kak. Epistel ya, Kak? Iya, epistel untuk minggu ini dari Mazmur 29 ayat 11. Nah, ini juga sebagai ayat hafalan ya, Kak? Oh, ayat hafalan ya. Iya, oke, kita baca dulu ya bareng-bareng ya dari ayatnya, Kak ya. Iya. Baru nanti ke ininya, Kak ya. 1, 2, 3. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, Kak, Iya. itu kan ayat hafalan kita ya. Oh iya, itu juga termasuk ayat hafalan ya? Iya dong. Ini udah minggu kedua berarti adik-adik udah hafal dong, Kak. Pasti sudah hafal. Nanti kita lihat video ayat Iya. hafalannya. Nanti kita lihat ya, Kak. Sebelumnya kita nyanyi dulu. Ini mau menyambut apa nih? Ayat hafalan ya? Ayat hafalan, Oh, oke. Kak. Kita mau nyanyikan lagu Liku Piku. Ayo, Bang. Yang tadi kita bilang ya, Kak ya, karena adik-adik sudah hafal dan ada beberapa yang sudah kirim, Kak. Terus kita lihat ya, Kak ya. Oh, kita lihat dulu videonya ya. Saksikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rebecca Uli Simamora. Hari ini saya ingin menghafal ayat hafalan dari Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan pada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Terima kasih. Halo, nama saya Jeffrey Lastinjak. Ayat hafalan kita kali ini di Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Terima kasih. Ya, Tia Raja Manihuru kelas TKA. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Halo, nama saya Griselda Narges Tinjau. Ayat hafalan kita adalah Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Terima kasih.
Weh, Kak Tua. Bagus ternyata adik-adik sekolah minggu. Tepuk tangannya buat anak sekolah minggu juga yuk. Ayo tepuk tangan. Nah, pintar-pintar ya Kak Nomi. Iya dong, siapa dulu anak sekolah Iya, minggu. tapi bisa nambah kali orangnya lebih banyak Kak Nomi. Iya. Caranya gimana nih? Makanya yuk adik-adik yuk, apalagi adik-adik yang kelas tanggung besar Iya, ya. yang besar ini nggak pernah kelihatan Kak Nomi. Kami sangat merindukan kalian loh. Iya. Ayo dong, yang sudah hafal boleh kirim ke kakak kelasnya. Kirim ya. Paling lama Boleh- hari apa? Boleh ke kakak kelas atau boleh ke kakak-kakak lain Boleh yang kamu lah ke kakak yang dikenal dia nggak apa-apa lah. paling lambat hari Rabu jam 7 malam ya. Jangan gitu. sampai lupa adik-adik ya. Iya. Ayolah, ayo. Yuk, lebih semangat lagi adik-adik ya. Oke, Iya. Kak, mungkin biar mereka hafal semuanya, kita ulas sekali lagi Kak. Oh kita baca lagi ya? Iya, bareng-bareng sama adik-adik yang di rumah. Nah. Ayo adik-adik yang di rumah kita baca ya dari ayatnya dulu ya. Iya. 1, 2, 3. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ayat hafalannya harus dihafal dan dikirim videonya ya adik-adik. Oke Ya, Kak. Nah, iya. habis ini kita mau mendengarkan Firman firman Tuhan Tuhan. ya, Kak? Berarti adik-adik kalau mendengarkan firman Tuhan masih boleh bercanda nggak sih Kak Tua? Ih, janganlah. Kita duduk yang manis. Iya. Dengerin firman Nggak Tuhan. boleh ganggu sana sini ya. Alkitabnya dibuka juga Kak. Iya. Mungkin adik-adik yang sudah bisa nulis Iya, bisa bisa nyatet ya kayak nulis, apa yang diceritain iya. nanti. Oke. Iya. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu Kak. Yuk kesiapkan hati Tuhan. Iya. Ayo Bang. Ayo Bang. Angkat tangannya semua ya. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baiklah anak-anak kami sekolah minggu HKBP Jatinegara, firman Tuhan menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu.
Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsus, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus setelah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, masih ingatkah kalian cerita tentang Yunus? Tentu kalian masih ingat, bukan? Nah, dalam cerita ini pada suatu waktu Tuhan menyuruh Yunus
pergi ke Niniwe, Tuhan menyuruh Yunus untuk mengingatkan penduduk Niniwe, kota besar itu yang sudah banyak berbuat dosa. Jadi Tuhan menyuruh dia untuk mengingatkan mereka supaya berubah dari perbuatan jahat. Tapi karena takut pergi ke Niniwe, mengingat di sana adalah orang-orang yang jahat, Yunus tidak mau ke sana. Dia malah pergi melarikan diri ke Tarsis. Dia ingin menghilangkan diri dari hadapan Tuhan. Dia lari dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke suatu tempat bernama Yapo. Di sana dia menemukan kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Lalu dia membayar ongkos-ongkosnya, naik ke kapal, pergi dengan banyak orang, yaitu penumpang lainnya yang akan berangkat ke Tarsis. Nah, di tengah laut terjadi gelombang besar, badai mengamuk, kapal hampir tenggelam, malah kapal itu hampir-hampir pecah, dipukul oleh ombak. Kenapa? Rupanya Tuhan yang menurunkan angin dan badai itu. Karena Tuhan kan penguasa laut, juga penguasa darat, penguasa segala-galanya. Jadi Tuhan menurunkan badai sehingga kapal yang membawa Yunus bersama banyak orang itu diguncang dan hampir pecah. Para petugas kapal itu, awak kapal, semuanya ketakutan. Semua pada panik, berteriak-teriak, ketakutan, minta tolong. Ada yang berdoa kepada Tuhannya, ada yang membuang barang-barang untuk mengurangi beban kapal, ada yang lari ke sana kemari. Tapi kapalnya tetap juga mau karam, anginnya tak reda-reda juga, kapal tetap mau tenggelam. Nah, biarpun kapal hampir tenggelam, anehnya Yunus yang pergi ke tempat paling bawah di dalam kapal itu, dia pergi ke tempat paling bawah, dia tidur nyenyak di sana. Padahal guncangan ombak badai begitu besar, tapi dia sembunyi di ruang paling bawah dan tertidur nyenyak. Mungkin ngorok ini si Yunus ini di sana, ya kan? Nah, karena angin topan tetap saja datang dan kapal juga terus hampir tenggelam, semua orang yang ada di dalam kapal dan juga awak kapal, petugas-petugas mencari siapa yang berdosa di antara mereka yang ada di kapal itu. Mereka mencari orang berdosa, orang yang bersalah, dengan cara membuang undi. Nah, tepat undi itu jatuh ke hadapan Yunus. Nah, jadi Yunus akhirnya ditanya, kenapa, siapa yang membuat kita seperti ini? Nah, Yunus mengaku, sayalah yang membuat aku lari dari hadapan Tuhan. Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Tuhan laut, Tuhan yang berkuasa atas laut dan darat. Jadi akulah yang berbuat salah, berdosa, ingin lari dari hadapan Tuhan. Rupanya Tuhan tetap mengikuti. Ternyata Tuhan tahu aku melarikan diri. Nah, kira-kira gitu Yunus berkata. Jadi perbuatan Yunus itu mengakibatkan kejadian di kapal hampir karam. Dia mengakui semuanya. Dia mengakui kalau dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Lalu kemudian bertanyalah orang-orang di kapal itu, apa yang mau kami perbuat sama kamu? Yunus berkata kepada mereka, buanglah saya, campakkan saya ke dalam laut agar semua penumpang selamat. Karena kalau kalian nggak buang saya ke laut,
badai ini tidak akan reda, katanya. Nah, tapi gak tega, semua orang di dalam kapal itu gak tega untuk membuang Yunus ke dalam laut, sehingga mereka berusaha, didayunglah kapalnya ini, didayung, dikayu lagi, berusaha untuk pergi ke tepian. Tetapi ternyata angin ributnya, badainya semakin kencang, semakin kencang. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Ketika saatnya mereka membuang Yunus, mereka buang Yunus ke dalam laut, dan tiba-tiba angin ribut berhenti, ombak tenang kembali, sehingga mereka boleh sampai dengan aman ke daerah Tarsis. Melihat itu, semua orang yang ada di dalam kapal itu berdoa kepada Tuhan. Mereka melihat kuasa Tuhan yang begitu besar, lalu mereka berdoa dan mempersembahkan nazarnya kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Bagaimana dengan Yunus? Yunus yang dicampakkan ke dalam air itu juga diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan telah mengirim satu ikan yang sangat-sangat besar untuk membantu dia. Ikan ini menelan Yunus, ditelan dia bulat-bulat. Lalu ketika dia ditelan, nah dia dimakan, masuk dalam perut ikan. Kemudian di sana dia sebanyak 3 hari 3 malam menginap di dalam perut ikan itu, di dalam kegelapan, di dalam kedalaman laut, di dalam maut dan kematian yang mengancam. Lalu apa maknanya kepada kita anak-anak sekolah minggu? Pertama, Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi dia tahu apa yang ada dalam pikiran kita, dan dia tahu kemana kita pergi. Dia tahu apa yang kita perbuat. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Untuk itu berusahalah untuk tetap berbuat baik, berusahalah untuk tetap berdoa, berjalan di jalan Tuhan. Jangan berbuat yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, yang kedua, Tuhan mengampuni dan menyelamatkan. Nah, ketika Yunus dan orang-orang berseru-seru kepada Tuhan, kemudian Tuhan menunjukkan siapa yang berdosa, lalu Yunus mengakui dosanya, banyak yang diselamatkan. Ketika Yunus mengaku dosa, diselamatkanlah seisi kapal itu. Yunus yang dibuang ke laut juga diselamatkan oleh Tuhan. Nah, maknanya adalah ketika kita mau memohon ampun, sadar akan dosa-dosa kita, kesalahan kita, maka kita diselamatkan, dan banyak orang lain juga yang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Jadi tetaplah berkenan, bersedia untuk mohon pengampunan daripada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berbuat yang baik, berbuat yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Maha Kuasa, Dia pasti menyertai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu bercerita tentang Yusuf. Di hadapan-Mu tak ada yang tersembunyi, dan Engkau tahu
bagaimana sifat tingkah laku dan kehidupan kami manusia. Tetapi di hadapan-Mu, bagimu ada pengampunan bagi orang-orang yang mau bertobat dan orang-orang yang menyadari dosa-dosanya. Itulah yang menjadi kekuatan iman kami, bahwa bagimu ada pengampunan, sehingga kami dapat datang ke hadapan-Mu merendahkan diri, mohon ampun, mengaku dosa-dosa kami. Dan kepada kami juga hari ini Kau menunjukkan melalui kisah Yusuf bahwa Engkaulah Tuhan, penguasa alam semesta. Semua ciptaan-Mu tunduk di hadapan-Mu, badai laut dan angin taupan tunduk kepada Tuhan. Maka kami akan memiliki pengharapan untuk tetap menjalani kehidupan kami sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, Kita sudah selesai. Belum, Kak. Maksudnya selesai mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, tadi udah dengar firman Tuhan, sekarang juga kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, Kak. Iya. Apa itu ya? Persembahan. Persembahannya boleh dikasih ke mama dan papa, nanti diantar ke gereja. Atau bisa juga dengan transfer ya. Transfer Kak? boleh. Iya. Iya. Nomor rekeningnya ada di WhatsApp Jemaat ada. Oke ya. Ayo kita menyanyikan lagu Sombaba Jehovah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita ya Kak. Gak berasa ya Kak ya? Gak berasa. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Iya. Tapi jangan lupa dijaga kesehatannya. Jangan lupa berdoa, baca Alkitab, dan yang paling penting apa? Dengar-dengaran sama mama papa. Oke, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.